Assalamualaikum alien-alien. Nah, balik lagi sama aku Rati di Rata Cuil Jupiter Jumat penuh misteri. Well, sebelumnya aku makasih banget karena banyak banget yang nanyain mau bikin video apa nih gitu. Terus video selanjutnya mana nih kayak gitu-gitu. Aku makasih banget atas dukungannya, dan jangan lupa buat kalian yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen, dan kasih aku saran atau tips lagi apa aja tentang antariksa atau konten yang mau aku bikin selanjutnya. Dan jangan lupa follow IG Rata Cuil buat pantengin terus giveaway dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Oke, kali ini kita akan meluncur lagi. Kita bahas lagi soal misteri antariksa atau misteri-misteri luar angkasa yang biasanya kita bahas di Jupiter yang lalu. Dan sebelumnya aku minta maaf banget karena suaraku tuh lagi hilang guys sebenarnya. Pilek radang gitu loh, beberapa hari ini tuh kayak gitu loh, susah gitu, aku ngomong tuh kayak berat gitu loh guys. Tapi aku sangat bersemangat untuk membuat video kali ini, jadi jangan lupa tonton sampai akhir, dan please banget tonton sampai akhir biar aku semangat buat bikin video-video selanjutnya. Makasih. Lanjut. Kali ini kita akan bahas tentang insiden yang benar-benar fatal dari program luar angkasa Amerika Serikat, meskipun program ini sudah melalui berulang kali penundaan. Pada insiden ini menuai banyak kritik setelah terjadinya kecelakaan. Namun meskipun begitu, pelajaran yang bisa diambil adalah karena kejadian ini akhirnya terciptalah edukasi tentang keselamatan teknik, komunikasi dan pengambilan keputusan kelompok, dan evaluasi potensi bahaya peluncuran. Challenger. Insiden Challenger adalah salah satu kecelakaan yang fatal dari program luar angkasa Amerika Serikat, sekaligus kecelakaan tercepat dan tidak terduga dari sejarah peluncuran program-program luar angkasa NASA. Misi ini membuat 7 awaknya meninggal sekaligus dalam peluncuran. Bilek, what? 7 human on the way? Mungkin dalam sejarahnya mereka nggak akan pernah melupakan insiden ini sih. Karena bukan hanya insiden ini, bukan hanya program Challenger aja, tapi sebelumnya sudah ada banyak program-program yang diluncurkan oleh NASA. Dan itu nggak ada masalah gitu loh, no problem. Ditambah Challenger ini udah mengalami berulang kali penundaan, tapi ternyata dalam prosesnya, dalam proses peluncurannya, tidak semulus seperti apa yang diinginkan. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita mulai ceritanya. Jadi guys, kali ini aku langsung cari sumbernya di NASA, di websitenya NASA tentang sumber sejarah dari Challenger ini. Jadi pada awalnya di tahun 1986, rencananya NASA ingin menyerukan 15 misi penerbangan. Nah, 15 misi penerbangan ini banyak gitu loh guys, banyak banget misinya gitu kan. Nah, salah satu misi pentingnya adalah untuk mempelajari komet Halley dan peluncuran teleskop luar angkasa Hubble. Ya, kalian udah familiar ya. Dan misi-misi ini nggak mungkin dilakukan secara bersama-sama, namun pasti terstruktur ya kan. Misi pertamanya itu ditunda dari Desember sampai ke penerbangan Januari. Kemudian penerbangan berikutnya dinamai STS-51L. Selama misi yang dilakukan selama 6 hari, 7 anggota awaknya diberikan misi khusus untuk mengembangkan satelit yang mempelajari komet Halley serta teleskop Hubble. STS-51L adalah misinya, Challenger adalah pesawat ulang-aliknya. Lanjut. Pada 29 Januari 1985,
NASA mengumumkan 5 awak untuk misi STS-51L. Ini STS-51L ini bacanya gimana ya guys? Apakah STS-51L atau STS-51L? Biar lebih mudahnya aku akan sebut STS-51L aja ya. 5 awaknya terdiri dari Komandan Francis R. atau Dick Scobie, pilot Michael G. Smith, dan spesialis misi Alison S. Onizuka, Judith A. Resnick, dan Ronald E. McNair. Awalnya 5. 4 yang lainnya pernah menjalankan misi, tapi yang satu yang namanya pilot Michael J. Smith itu rookie, kayaknya sih. Kemudian rencana pembagian misi dan tugas dilakukan, terutama persiapan pelatihan spacewalk, juga pelatihan penanggulangan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika berada di roket peluncuran. Pada 27 Agustus 1984, Presiden pada saat itu mengumumkan bahwa seorang guru akan menjadi peserta penerbangan luar angkasa pertama di pesawat luar angkasa. NASA merilis Teacher in Space Announcement of Opportunity pada 8 November 1984 untuk kesempatan terbang pada awal 1986. Kemudian dari lebih dari 10.000 pelamar, NASA memilih 10 finalis untuk melakukan cek kesehatan. Akhirnya penundaan STS-51L atau STS-51L ini ditunda hingga Januari 1986 rencananya. Pada 13 Juni 1935, NASA mengumumkan bahwa seorang guru akan ikut dalam misi tersebut. Nah, dengan penundaan STS-51L ini, NASA mengumumkan pada 13 Juni 1985 bahwa guru di luar angkasa akan terbang dalam misi STS-51L ini. Pada 19 Juli, Presiden mengumumkan siapa yang akan ikut dalam misi tersebut. Hasilnya adalah guru sekolah menengah dari New Hampshire, namanya S. Krista McAuliffe dengan guru Idaho Barbara R. Morgan sebagai pendukungnya. Jadi ada 2 orang ya guys ya, yaitu Krista McAuliffe dan Idaho Barbara R. Morgan. Kedua guru ini akhirnya bertemu dengan awak STS-51L dan bersama-sama melakukan pelatihan untuk misi STS-51L. Akhirnya dengan penambahan 2 guru ini komplit, lengkaplah sudah 7 awak. Kemudian menurut informasi dari webnya NASA ini masih ada perubahan awak lagi. Terus akhirnya lengkap 7 awak. Pokoknya intinya nanti 7 awak ya guys ya, 7 pilot yang ada di dalam peluncuran gitu. Ini jujur aku agak kurang paham di sini karena ini cuma translatean gitu kan. Tapi intinya gitu. Jadi setelah ada 2 guru yang masuk tadi, ada perubahan, tapi akhirnya tetap melengkapi 7 awak dalam misi penerbangan STS-51L. Dan awak final yang akan mengikuti peluncuran adalah ini. Setelah menjalani proses perubahan awak, KSC atau Kennedy Space Center mulai mempersiapkan Challenger untuk misi STS-51L. Karena sebelumnya Challenger udah digunain pada misi sebelumnya, yaitu misi STS-61A, kemudian kembali ke Kennedy Space Center pada 11 November 1985. Jadi Challenger harus melalui pembaruan ulang untuk memasang fitur terobosan terbaru dan melepas teknologi lama yang digunakan pada misi sebelumnya. Misi STS-51L menggunakan satelit CDRS atau satelit tracking and data relay system, jadi harus melakukan pembaruan ulang pada misi selanjutnya karena misi sebelumnya itu udah selesai ya guys ya. Dan sampailah kita pada tahun 1986 pada Januari, tanggal 8 dan 9 Januari. Tes demonstrasi hitung mundur terminal atau TCDT pun dilakukan, yang mana ini adalah gladi bersih hitung mundur peluncuran STS-51L. Para astronot juga berpartisipasi pada tes demonstrasi ini ya kan guys. Gladi resik peluncurannya komplit dari awal hingga latihan melarikan diri ke keranjang penyelamat dan lain-lain, semua itu sampai detail-detailnya itu mereka lakukan juga. Ya namanya gladi bersih gitu ya. Kemudian gladi resik ini tuh sukses gitu. Dalam artian para calon astronot yang akan melakukan peluncuran itu
telah paham dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika peluncuran tersebut dilakukan hingga menjalankan tugas dan misi yang harus mereka kerjakan. Akhirnya ditargetkanlah tanggal 23 Januari 1986 STS-51L, STS-51L ini melakukan peluncuran. Namun masih harus ada penyelipan penundaan hingga 26 Januari karena penundaan karena STS-61L. Mungkin di sini maksudnya Challenger tetap masih menyesuaikan pembaruannya dari misi sebelumnya ke misi yang baru. Tanggal 24 Januari, astronot mulai pergi ke KSC atau Kennedy Space Center. Kemudian karena masalah cuaca, akhirnya manajer misi tersebut menunda lagi dari 26 Januari ke 27 Januari. Pada 27 Januari ini sebelum peluncuran pun masih ada penundaan lagi dari manajer misi tersebut karena masalah teknis, karena masalah mekanis. Akhirnya pada 28 Januari 1986 dilakukanlah peluncuran itu. Tapi di hari itu suhu dingin yang tidak terduga terjadi di Kennedy Space Center. Karena suhu dingin ini ada suatu gumpalan es yang menutupi bagian menara peluncuran. Nah, di belakang tuh sebenarnya para insinyur udah khawatir banget. Para insinyur khawatir tentang efek suhu dingin pada integritas Shin-Shin-O. Namun kekhawatiran ini ditolak oleh manajernya. Karena para insinyur menyarankan penundaan lagi gitu kan. Ditolak oleh manajer yang mengizinkan Challenger untuk diluncurkan. Kemudian liftoff berlangsung pada pukul 11.38 waktu bagian timur. Sudah liftoff, oh my god. Aduh, ini adalah waktu-waktu detik-detik yang paling menegangkan. Karena kita tahu setelah ini akan terjadi apa. Aduh, kayaknya aku gak bisa baca lagi deh. Karena jadi guys, setelah Challenger melakukan peluncuran ini, pusat kontrol di Kennedy Space Center mulai memantau peluncurannya gitu. Gimana nih, ada masalah apa enggak nih gitu kan. Pilek, hati-hati ya di jalan ya gitu. Sekitar 1 menit pertama peluncurannya berhasil, berjalan normal. Pilek komunikasi antara Challenger dengan pusat kontrol itu berjalan dengan baik dan gak ada halangan atau hambatan apa-apa. Lalu tiba-tiba pada 73 detik setelah lepas landas, pusat kontrol kehilangan semua telemetri dari Challenger. Kemudian melihat bahwa di layar Challenger sudah meledak. Pusat kontrol pun menyadari bahwa Challenger telah mengalami kerusakan dan kemungkinan besar gak bisa diselamatkan oleh pilotnya atau awak-awaknya. Dimana ketika Challenger gak bisa diselamatkan oleh awak-awaknya, maka kemungkinan besar awak yang ada di dalam Challenger pun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kemungkinan besar tidak akan terselamatkan juga. Setelah kecelakaan itu, pusat kontrol masih memahami situasi nih. Bila 1 menit itu kan gak lama ya guys ya. Tadinya gak ada apa-apa, tiba-tiba kenapa Challenger meledak. Akhirnya mereka semua berduka dan tidak ada yang tahu apa sebenarnya alasan Challenger bisa meledak tiba-tiba. Kemudian untuk memperingati dan menghormati para astronot yang hilang dalam kecelakaan Challenger, serta mereka yang telah tiada dalam kecelakaan Apollo 1 dan Columbia, pada setiap tahun di akhir Januari, NASA melakukan Day of Remembrance. Hari itu memberikan waktu untuk karyawan NASA untuk merenungkan bahwa tidak hanya nyawa yang hilang dalam kecelakaan yang telah terjadi, namun juga sebab dan akibat pada operasi dan kebudayaan NASA. Hal ini juga untuk mengingatkan para karyawan NASA untuk memastikan bahwa mereka melakukan yang terbaik di masa depan untuk mencegah tragedi ini terjadi lagi di masa depan melalui budaya-budaya keselamatan dan keunggulan teknologi yang lebih tinggi. Satu warisan unik yang dinilai bermanfaat setelah kecelakaan Challenger terjadi. Challenger Center for Space Science and Education.
Keren sekali. Pertama kali dibuka di Houston pada 1988 dan telah menjangkau lebih dari 5,5 juta siswa di sana. Jadi meskipun insiden ini benar-benar insiden yang sangat fatal, namun pada akhirnya berkahnya dari sebuah ujian itu sangat besar. Aduh, jadi kata-kata mutiara nih guys. Lalu setelah kecelakaan Challenger ini, pada 1990 NASA membatalkan program guru di luar angkasa. Saat guru Morgan kembali mengajar di Idaho tetapi masih berhubungan baik dengan Badan Antariksa NASA. Karena kemarin salah satunya itu cuma jadi cadangan gitu loh. Cuma jadi cadangan gitu loh. Pada 1998 NASA memilih Morgan sebagai spesialis misi dan dia terbang dengan STS-118, sebuah penerbangan ke ISS pada tahun 2007 di Agustus. Pada tahun yang sama, NASA memperkenalkan program astronot pendidik di mana agensi tersebut memilih guru yang memenuhi syarat sebagai guru penuh waktu. Pada pemilihan astronot pada tahun 2004, agensi tersebut memilih Joseph M. Acaba, Richard R. Arnold, dan Dorothy Metcalf Lindenberger sebagai 3 astronot pendidik pertama. Ketiganya menyelesaikan misi pesawat ulang-alik dan Acaba serta Arnold juga menerbangkan misi jangka panjang di atas ISS. Pada Desember 2020, NASA menamai Acaba ke tim astronot yang memenuhi syarat untuk misi ke bulan dalam program Artemis. Soal guru pendidik ini kayaknya sama aja sih ya. Pada akhirnya ada yang dipilih juga, menurut aku sih. Itu pada akhirnya ada yang dipilih juga. Maaf. Pengembangan dan melibatkan guru itu menurut aku udah keren banget sih. Namun sangat disayangkan di awal tadi ya teman-teman. Cuma sangat disayangkan banget misi ini harus gagal. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah misinya merenggut 7 nyawa awak yang membantu dalam proses peluncuran misi STS-51L ini. Kita hanya bisa mendoakan para awak yang telah gugur, dan kita akan bahas lagi misi-misi penerbangan luar angkasa selanjutnya. Tunggu guys. Kritik dan saran dari aku pasti ada sih ya. Karena kita sangat menyayangkan ketika sebenarnya kemungkinan delay itu tuh sebenarnya ada gitu loh. Maksudnya dalam artian kekecewaan pada internal, pada manajer terutama itu pasti ada, karena pada saat itu keputusan untuk menunda lagi karena cuaca itu tuh masih bisa sebenarnya. Namun kenapa dengan alasan yang cukup signifikan, kenapa manajer tidak mengizinkan penundaan Challenger pada saat itu? Padahal kalau misal ada penundaan, walaupun kita juga tidak bisa memperkirakan bagaimana cuaca, setidaknya kita bisa mengurangi akibat dari cuaca dingin yang mempengaruhi integritas dari cincin O atau cara kerja mesin. Tapi tidak apa-apa karena hal itu sudah terjadi, dan pada akhirnya kejadian itu menjadikan hikmah yang luar biasa. Juga pada saat ini NASA telah melahirkan program-program terbaru yang lebih canggih dengan teknologi yang lebih baik dari sebelumnya dan dengan misi-misi baru yang lebih fantastis. Dalam hal ini menurut aku NASA udah hebat sih. Gimana kalau menurut kalian? Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian menikmati alur ceritanya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar aku semangat buat bikin video-video selanjutnya. Rati di sini mohon pamit. Wassalamualaikum. Salam galaksi.